Daripada mereformasi sesuatu yang sudah bobrok dari atas sampai. Memang bulu lubang di termoson. Asal ngomong-ngomong lah, Bol. Iya, asal ngomong-ngomong ini, ya kan? Lubang di termos ini. Emang kau pikir segampang itu mereformasi Polri itu? Enak kali kau, lagian siapa kau mengatur-atur negara ini? Siapa kau? Saya enak-enaknya ngomong dibubarkan aja polisi lah, siapa kamu? Gitu loh. Kosok banget mulutmu tuh. Ngomong kayak seperti ambil ngomong seperti tak punya sekolah kamu. Itu ngomong orang yang dari SLB, sekolah luar biasa itu. Karena tidak beradab. Sekali lagi saya tantang kamu, congor kamu. Dimanapun kamu mau, dan mau apapun kamu saya layani. Ya, kau itu orang ngerti, orang paham. Kau mau di mana? Mau berkelahi sama saya, adu body, atau mau argumentasi sama saya? Di mana kau mau? Hati-hati. Ya, sekarang banyak teriakan Nepal dari rakyat. Jangan sampai kementerian ini menjadi korban penepalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Ya, berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang Rismon yang makin kesini makin banyak musuhnya. Ya iyalah, orang jahat itu kemana-mana pasti hanya menghasilkan musuh, ya. Iya, Rismon yang selama ini sok-sokan menyerang institusi kepolisian ya dalam berbagai kesempatan ya kita ketahui bersama itu ya bukan hoax. Akhirnya kini mulai mendapatkan banyak respon dari para purnawirawan polisi. Kapok kau. Kapok kau modar kau rasain ya. Jangan kau kira kau paling jago ya, iyalah. Sekarang banyak yang nantang kau lagi, ditantang kau mengkeret, kau pucat, diomelin salah satu narsum saja di acara host bengek ya. Kau menjadi keriput, kau gemeteran, aduh teman-teman. Sekarang kau ditantang oleh banyak purnawirawan polisi pula. Mau ngomong apa lagi kau? Aduh. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Daripada mereformasi sesuatu yang sudah bobrok dari atas sampai. Memang bulu lubang di termoson. Asal ngomong-ngomong lah, Bol. Iya, asal ngomong-ngomong ini, ya kan? Lubang di termos ini. Emang kau pikir segampang itu mereformasi Polri itu? Enak kali kau, lagian siapa kau mengatur-atur negara ini? Siapa kau? Kita reformasi. Atau kita bubarkan dulu, kita bentuk lagi, dari mana jalannya? Coba satu polsek aja lu bentuk dulu, reformasi dulu satu polsek dan bentuk dulu. Siapa kau taruh di situ? Apalagi seluruh Indonesia, Kapolri, mulai tingkat dari atas jenderal-jenderal itu Kapolri sampai ke bawah, bisa kau reformasi. Lubang termos kau. Ke orang bodoh aja kau taruh Indonesia ini. Masyarakat di Indonesia ini. Kan ke orang bodoh kau taruh itu. Kau bubarkan, kau bentuk lagi. Segampang itu membentuknya. Bubarkan, bentuk gitu. Coba di Bali lu kau taruh situ, di Bali ke sana dulu. Satu kecamatan dulu, kecamatan Bali itu. Polseknya dulu, kau ganti, kau bubarkan, kau reformasi. Lu bisa enggak? Kalau enggak ditokok-tokok kepalamu itu. Rasis sekali pemikiranmu itu. Segampang itu kau pikir, lubang termos. Rasis sekali pemikiranmu itu ya kan, segampang itu kau membacot. Nah, menurut teman-teman bagaimana ya komentar netizen barusan mengenai pernyataan si krisis moneter ya yang di bagian depan tadi yang macam kayak gitu. Mon nih,
Ini orang Sumatera Utara juga, Mon, ya. Jadi jangan merasa bahwa kau itu didukung oleh masyarakat Sumatera Utara. Mungkin masyarakat Sumatera Utara yang mendukungmu cuma keluarga kecilmu aja. Ah, tulangmu, mamakmu itu. Lanjut. Seenak-enaknya ngomong dibubarkan aja polisi lah, siapa kamu? Gitu loh. Kosok banget mulutmu tuh. Ngomong kayak seperti hampir ngomong seperti tak punya sekolah kamu. Itu ngomong orang yang dari SLB, sekolah luar biasa itu, karena tidak beradab. Sedangkan yang namanya sekelas Profesor Sulistyo yang terkenal secara internasional merasa miris dan merasa tidak enak mendengarkan bahasa daripada Rismon ini, ya. Dan saya anggap ini sudah tidak mendidik dan tidak manusiawi dan tidak beradab, tapi sudah biadab. Yang jadi kekecewaan saya, ya, saya ini sebagai purnawirawan Polri dan juga termasuk purnawirawan yang lain itu sudah merasa kesal, dongkol, kecewa, marah. Karena apa? Sudah masuk kepada pokok permasalahan integritas, kredibilitas, kapabilitas sistem kerja institusi Polri yang diinjak-injak, dihinakan oleh seorang Rismon yang kita tidak tahu dari mana ujung rimbanya, kapasitasnya apa, perbuatannya juga kita tidak tahu apa yang sudah dilakukan terbaik untuk negara ini, tapi seenak-enaknya memporak-porandakan daripada Polri ini. Yang jadi pertanyaan saya, para jenderal-jenderal yang ada di sana, apa kalian nggak malu diperlakukan kayak gini? Apakah Pak Tito Karnavian tidak malu diperlakukan kayak gini? Apakah Pak Listio Sigit tidak malu? Apa jenderal yang lain tidak malu? Kok tidak ada langkah, kok didiamkan saja? Saya sudah merasa kecewa dengan segala apa yang dilakukan oleh yang bersangkutan, termasuk purnawirawan yang lain. Saya juga nggak ngerti, kita sudah berkoordinasi, jangan-jangan nanti para pimpinan Polri akan mendatangi Mabes Polri nanti, minta pertanggungjawaban daripada Bapak Kapolri. Ini udah berkali-kali, bukan sekali, 2 kali. Jangan dibiarkan orang seperti kayak gini. Ini harga diri institusi loh, ya. Harga diri baju. Ya. Kita memang pelayan masyarakat, tapi bukan seenak-enaknya menginjak harga diri kita. Lama-lama nanti martabat harga diri Tribrata sudah nggak ada lagi. Kalau saya dulu masih aktif, saya nggak ada urusan, saya kejar itu orang itu. Itu sudah menyangkut hak martabat institusi loh. Ingat Tribratamu, ingat catur prastiamu. Harga diri daripada institusi, jangan dirobek-robek siapapun. Kita capek berjuang di polisian ini, tapi kok dilakukan seenak-enaknya dengan seorang Rismon yang tidak ada apa-apanya. Emang siapa dia? Jangan didiamkan lah. Yang berkuar-kuar dia aja yang ngomong terus enak perutnya ya. Orang awam aja bisa memahami kok, bukti permulaannya sudah cukup kok. Kenapa lama-lama? Ada apa ini? Orang awam aja tahu kok. Orang awam aja geram. Udah jengkel tuh. Kalau diandainya hukum kita ini hukum barbar itu selesai tuh. Saya jadi bertanya, ada apa kok? Kenapa? Siapa yang menghambat ini semua? Siapa yang menghalangi ini semua? Jangan dibiarkan manusia kayak gini berkeliaran terus. Kasihan nanti para anggota-anggota di lapangan, karena tidak ada lagi harga dirinya. Nah, jangan biarkan manusia seperti ini berkeliaran terus. Saya sependapat, ya. Mantan jenderal barusan, ya, Irjen sampai lupa saya. Irjen itu apa ya? Itulah pokoknya, ya. Yang jelas Irjen itu jenderal, ya. Polisi Ricky S, ya. Geram, sikat Rismon. Biadab. Ya, gimana menurut teman-teman? Saya sependapat, ya, waktunya saat ini menghujat si Rismon, ya. Biar bacotnya itu nggak seenak udelnya saja, ya. Lanjut. Terima kasih, Bang Datuk Karni Ilyas. Ya, saya nggak paham tuh hukum, tapi saya paham rekayasa kepolisian, ya. Oke, kalau saya ditanya, ya, kepolisian ini mau direformasi atau dibubarkan? Saya jawab dibubarkan. Karena apa? Karena memang sudah kotor, buruk. Bukan karena kepolisian di bawah, tapi memang karena jenderal-jenderalnya kotor, busuk. Saya kasih contoh. Mantan Kapolri. Dialah otak rekayasa barang bukti digital. Dia. Mantan Kapolri. Terus bagaimana jajaran di bawahnya? Kalau mantan Kapolri saja sudah otak rekayasa. Bagaimana menghukum bahkan mereka yang pernah menjabat kepolisian. Demonstrasikan bagaimana tindakan atau hukuman yang lebih berat bisa diterapkan kepada mereka yang bahkan pernah menjadi pimpinan Polri. Rakyat menilai nanti apakah hukuman semacam itu nanti cuma hukuman main-main, cuma dimutasi atau pangkatnya diturunkan atau gajinya nggak dikasih 1 bulan atau 3 bulan. Semua sudah saya jelaskan di sini. Berani nggak nanti tim kepolisian? Jadi jangan teori-teori aja nanti, lip service, tim kepolisian. Kalau memang nggak bisa direformasi, bubarkan saja.
Banyak anak muda yang mau mengorbankan nyawanya untuk Indonesia ini. Itu bagaimana menghukum bahkan mereka yang pernah menjabat kepolisian. Demonstrasikan bagaimana tindakan atau hukuman yang lebih berat bisa diterapkan kepada mereka yang bahkan pernah menjadi pimpinan Polri. Rakyat menilai nanti apakah hukuman semacam itu nanti cuma hukuman main-main, cuma dimutasi atau pangkatnya diturunkan atau gajinya nggak dikasih 1 bulan atau 3 bulan. Semua sudah saya jelaskan di sini. Berani nggak nanti tim kepolisian? Jadi jangan teori-teori aja nanti, lip service tim kepolisian. Kalau memang nggak bisa direformasi, bubarkan saja. Banyak anak muda yang mau mengorbankan nyawanya untuk Indonesia ini. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Tapi pun, saya Kompol Purnawirawan Saripudin mohon izin para Bapak Kapolri, para Jenderal Polri, para rekan-rekan senior, junior, rekan-rekan Polri se-Indonesia, se-Nusantara. Mohon maaf, mohon izin. Saya melihat video yang tidak senonoh menghina institusi Polri. Saya tidak bisa tidur. Saya terganggu dengan kata-kata congornya orang itu. Dia mengatakan Polri busuk, Polri kotor, otakmu yang busuk, otakmu yang kotor, ya. Congormu yang bau, ya. Yang busuk itu congormu. Saya tantang kamu. Saya tidak terima institusi Polri kamu hina seperti itu, ya. Saya Kompol Purnawirawan Saripudin dari Polda Lampung. Saya pensiun di Polda Lampung. Saya tinggal di Bandar Lampung, ya. Sekali lagi saya tantang kamu, congor kamu. Dimanapun kamu mau dan mau apapun kamu saya layani, ya. Kau itu orang ngerti, orang paham, tapi intelektual kau seperti intelektual anjing. Berhargalah anjing di mata saya daripada kau itu. Congormu itu melebihi congor anjing. Mukamu mirip muka anjing, ya. Kau mau di mana? Mau berkelahi sama saya, adu body, atau mau argumentasi sama saya? Di mana kau mau? Apa kau ke Lampung atau saya mencari kau di sana? Ya. Kau kira kau lebih pintar, lebih bagus di negara ini? Kau silakan cari panggung. Saya tahu tujuan kau itu supaya kau diperhatikan oleh pemerintah. Cari panggung kau. Tapi kau menghina institusi Polri, saya tidak terima itu. Saya lawan kau. Binatang kau. Ya, di mana kau mau ketemu saya? Ya. Congor, saya ulangi lagi. Hentikan congormu itu untuk menghina institusi Polri. Itu jenderal-jenderal saya, Kapolri saya itu. Anjing kau, ya. Maaf para senior, saya seperti ini saya tidak terima. Saya melihat video congor anjing itu, ya. Betul saya, para jenderal, para Kapolri, para rekan-rekan Polri yang masih aktif maupun yang sudah purna. Tidak bisa tidur saya, terganggu sekali saya dengan kata-kata si binatang itu di video itu. Terima kasih. Saya tunggu jawaban dari kau, ya. Saya tunggu jawaban dari kau. Kapan dan di mana kau mau ketemu saya? Ya. Bulu saya satu tidak akan berdiri menghadapi kau itu. Ya. Saya ludahin muka kamu itu. Biar kau tahu. Ya. Bodoh. Kau itu orang bodoh kau itu. Kau nantang-nantang Kapolri, nantang-nantang institusi Polri. Saya lawan kau. Ya. Di mana kau mau ketemu saya? Saya tegaskan lagi. Saya berdomisili di Bandar Lampung. Nama saya Kompol Purnawirawan Tubagus Saripudin. Saya tunggu kau, anjing kau. Ya, maaf para jenderal Polri, Bapak Kapolri. Saya tidak izin bapak-bapak semua, rekan-rekan Polri semua, karena saya kalau izin tidak bakal diizinkan. Ya, tapi saya merasa terganggu, betul-betul terganggu oleh manusia yang tidak berakhlak dan tidak bermoral itu. Masa diri lebih pintar, lebih baik dari orang lain. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan hanya Bapak, Pak, yang terganggu, Pak, ya. Saya aja yang bukan merupakan purnawirawan, ya, bukan merupakan mantan polisi, ya, bukan, ya, nggak ada, keluarga saya nggak ada yang berlatar belakang militer dan juga berlatar belakang polisi, nggak ada. Tapi saya juga ikut terganggu dengan pernyataannya si krisis moneter ini, ya, terkait institusi Polri.
Karena menurut saya dimanapun itu orang baik dan orang jahat itu ada, ya. Bukan berarti di institusi kepolisian itu semuanya orangnya baik, enggak juga, ada orang yang enggak baik gitu loh. Tapi kan enggak bisa serta-merta mau membubarkan polisi hanya gara-gara menganggap semua polisi itu sama saja, kan tidak seperti itu juga, ya kan? Nah, tuh Mon, ditantang kau gimana? Berani kau? Masih bacot lagi, berani kau? Lanjut. Kata Hugeng ya, orang yang berjiwa penjahat pasti akan membenci polisi. Rakyat Indonesia, Bung Peter mau saya bacakan di sini. Jadi biar jelas. Yang pertama, bubarkan DPR RI. Yang kedua, turunkan Prabowo Gibran, bubarkan Kabinet Merah Putih, gagalkan proyek penulisan sejarah Indonesia, seret, tangkap dan adili Fadly John karena tidak mengakui adanya pemerkosaan massal pada tahun 98, tolak RKUHP, menuntut transparansi gaji anggota DPR sebab berasal dari uang rakyat, batalkan kebijakan tunjakan rumah anggota DPR dan gagalkan rencana kenaikan gaji anggota DPR. Dari 9 tuntutan rakyat ini. Ini yang dikumpulkan oleh salah satu media ya, Tirto ini. Iya. Tapi kan ada yang dan ini juga sudah 17+8 itu. Ya itu kan itu kan 17 berbeda dengan ini. 17+8 itu tanggal 5 Septembernya Bang Aiman. Ini awal dasar permulaannya. Sebelum kerusuhan ini. Sebelum kerusuhan. Oke. Artinya kan aspirasi rakyat ini termaktub dalam 9 tuntutan ini. Ya. Nah, terjadi kerusuhan dan terjadi insiden tanggal 28 Agustus berubahlah menjadi 17+8 tadi. Artinya kalau kita memang konsisten, tuntutan saya sebenarnya ini. Makanya saya bilang kemarin di beberapa stasiun televisi, ini adalah tuntutan politik. Kenapa saya bilang tuntutan politik? Yang di demo DPR RI yang disalahkan polisi. Kan ini aneh juga Bang Iman. Makanya kata Hugeng ya, orang yang berjiwa penjahat pasti akan membenci polisi. Itu. Jadi siapapun yang berjiwa penjahat dan hatinya memiliki jiwa penjahat pasti dia benci dan geram terhadap. Nah, berarti kalau ada orang yang membenci polisi, jangan-jangan ya kan jiwanya adalah jiwa penjahat. Ini adalah pernyataan dari seorang mantan polisi ya, mantan jenderal pernah menjadi Kapolri, pokoknya orang keren lah namanya Pak Hugeng kan seperti itu, Kapolri di masa Orde Baru. Ya, katanya hanya orang yang berjiwa penjahat yang benci kepada polisi. Nah, saat ini kan kita melihat tuh yang benci kepada polisi kan si krisis moneter. Ternyata jiwanya penjahat ya. Aduh, lanjut. Hati-hati. Ya, sekarang banyak teriakan Nepal dari rakyat. Jangan sampai kementerian ini menjadi korban penepalan. Kau ini sok-sokan Mon ya. Seolah-olah demo kemarin itu adalah pendukungmu. Enak aja kau. Kalau terjadi Nepal di Indonesia, justru yang harus khawatir itu adalah dirimu dan kawan-kawan. Bukan Pak Jokowi, ya, bukan keluarga Pak Jokowi, bukan Gibran, tapi kau dan kawan-kawan. Karena sebetulnya yang demo besar-besaran di Indonesia ini bukan pendukungmu. Jangan ngimpi lah kau. Kau yang justru yang seharusnya khawatir kalau Indonesia terjadi seperti di Nepal. Kau itu tinggal nama, Mon. Lanjut. Ini negeri yang paling lucu sedunia. Ada kerusuhan, yang bikin rusuh siapa, yang disasar parlemen, DPR yang memang patut disasar. Tapi yang direformasi itu polisi. Udah gitu yang mimpin reformasi, yang ngomong itu Menteri Agama. Saya nggak ngerti apa kaitannya Menteri Agama sama polisi gitu ya. Apa kurang banyak sembahyang? Negeri paling lucu ini. Sebetulnya bukan negerinya paling lucu Pak, tapi orang-orangnya itu Pak ya, yang menurut saya memang secara kejiwaan mungkin agak-agak gimana gitu. Aduh, yang di demo siapa, yang disalahin siapa, kemudian yang harus direformasi siapa, nggak jelas ya kan. Itulah ya si krisis moneter dan kawan-kawan ya. Pasti ada aktor intelektual di belakangnya yang memang menginginkan itu ya. Lanjut.
Kali ini saya akan membongkar kepakaran daripada Rismon. Ya, Rismon Sianipar. Dia mengatakan lulusan dari Universitas Jepang, walaupun itu diragukan, dan setelah dinyatakan palsu ya, oleh atau dikatakan bahwa Universitas Jepang tidak pernah meluluskan seseorang yang bernama Rismon Sianipar. Seperti itu ditegaskan ya. Kebalikannya ya, kalau di Indonesia Jokowi UGM mengatakan bahwa UGM meluluskan yang namanya Joko Widodo, seperti itu. Tetapi yang di Jepang ini mengatakan bahwa dia tidak pernah meluluskan seseorang yang bernama Rismon Sianipar. Di sini saya akan membongkar tentang siapa menurut kacamata saya Rismon Sianipar. Dia mengatakan pakar, ya, pakar digital. Persoalan itu tidak masalah. Siapa yang melabelinya, ya, dirinya sendiri pun tidak masalah, ya. Atau ya, karena dia belajar di NTT, mungkin masyarakat mereka terkagum-kagum dengan dia pandai seolah-olah tanda kutip berkecimpung di bidang digital, maka dia kemudian mereka menganggap dia adalah pakar, seperti itu. Melihat latar belakang pendidikannya adalah elektro, ya. Elektro merupakan fakultas yang mempelajari ilmu-ilmu listrik arus kuat, arus besar, ya. Nah, itu contohnya apa? Contohnya yang berkaitan dengan PLN, gardu-gardu, contoh pabrik-pabrik itu ya, atau listrik-listrik yang arus kuat, seperti itu. Nah, ada lagi yaitu elektro arus lemah atau elektronika. Nah, karena dia lulusan elektro, maka dapat dikatakan dia adalah mahasiswa lulusan arus kuat. Nah, kemudian digital ilmu digital itu berkecimpung atau berkaitan dengan arus lemah, seperti itu. Ya, tidak masalah kalau memang Rismon menguasai baik itu arus kuat maupun arus lemah, seperti itu. Pada umumnya orang elektro arus lemah itu bisa menguasai ilmu-ilmu digital, sebaliknya seperti itu, ya, seperti itu. Nah, orang-orang digital minimal itu kulit-kulit dari ilmu arus lemah ini mereka mumpuni untuk hal itu. Tetapi pertanyaannya, apakah orang-orang yang arus kuat itu mumpuni dalam hal seperti itu, ya? Ini saya mempertanyakan saja, seperti itu. Itu pertama. Yang kedua, kemudian analisa dia mengenai garis. Analisa dia hanya sebatas pada stempel yang menurut dia dianalisa dengan cara dia. Saya pun sebagai orang yang tidak perlu praktek dengan teori-teori itu, apa yang dijelaskan oleh Rismon itu menjadi hal yang meragukan. Sebab apa? Yang dia analisa adalah foto. Nah, fotokopi, ya, atau foto dari sebuah ijazah, bukan ijazah asli. Apa bedanya? Ya, sebuah atom atau sel, ya, atom itu memancarkan dirinya sesuai dengan jati dirinya. Artinya begini, kalau misalkan kita melihat ada benda berwarna merah, maka sinar yang datang yang warnanya putih itu mengenai benda yang berwarna merah, kemudian memantulkan frekuensi warna merah itu menuju ke mata kita. Kalau kita melihat warna hijau, begitu juga kalau ada cahaya yang datang pada dirinya, pada benda yang berwarna hijau itu, dia akan memantulkan cahaya atau frekuensi warna hijau dari Mejikuhibiniu
spektrum cahaya seperti cahaya putih itu tadi yang berwarna hijau ke mata kita. Selebihnya warna yang lain itu diserap seperti itu. Nah, kalau putih maka seluruh warnanya dipantulkan ke mata kita seperti itu. Nah, kejadian yang ada di peristiwa Rismond yang dianalisa itu adalah foto, ya, di mana foto itu merekam dari yang aslinya. Tentunya dari yang aslinya direkam yaitu warna garis merah yang melewati melewati jas foto Jokowi itu tentunya akan berpadu frekuensi warnanya, ya. Jas itu berwarna hitam, ya. Warna hitam sifatnya adalah menyerap semua warna cahaya, ya, menyerap semua warna cahaya. Nah, kalau itu adalah yang dianalisa itu adalah sebuah foto, ketika sebuah foto itu memotret ijazah asli, maka yang dihasilkan adalah warna-warna yang harusnya itu merah, pemantulan merah, tetapi karena dia bercampur dengan hitam, maka diserap. Nah, warna-warna itu ikut terserap warna hitam, ya kan seperti itu. Nah, tidak seluruh warna merah bisa dipantulkan karena dia berada di sekitar warna hitam yang sifatnya menyerap warna cahaya, kan seperti itu. Tetapi kalau beda, kalau misalkan dia menganalisa di benda aslinya, maka warna merah ini akan tetap dipantulkan sesuai dengan jati dirinya. Warna yang hitam akan diserap. Berhubung kamera itu sudah menyerap lebih dulu warna merah itu sehingga menjadi seolah-olah berwarna hitam itu sendiri, ya, maka di sini kesulitannya seperti itu. Jadi kalau Rismond tidak bisa mendeteksi hal itu wajar, tetapi ketika ada seseorang bisa mendeteksi ada beberapa berkas bintik cahaya merah yang terekam, yaitu Vicky Lembong itu, ketika dia mengatakan bahwa saya bisa melihat adanya warna merah di jas itu, maka itu sudah batal tentang apa yang dianalisa oleh Rismond, seperti itu. Kemudian sikap, ya, dari 3 orang ini sikapnya tidak mencerminkan seorang ilmuwan, ya, lebih pada sifat preman, ya, preman intelek seperti itu. Tapi tidak masalah, ya. Itu penilaian saya. Untuk orang lain mungkin bangga karena keberanian tanda kutip. Kalau saya enggak, itu adalah kepremanan daripada kepiawaian sebagai ilmuwan. Dia bahasa tubuhnya, ya. Bahasa tubuh Rismond tidak menunjukkan sebagai seorang ilmuwan. Apa bahasa tubuh yang ditampilkan oleh Rismond ketika dia merekam kegiatannya di perpustakaan, ya, cara memegang buku perpustakaan dilipat itu sudah menunjukkan bahwa seseorang itu tidak pernah memegang buku dalam waktu yang lama dan buku ya dalam bentuk yang bagaimana, apalagi buku-buku itu adalah buku literatur, ya. Seseorang yang memegang buku literatur maka dia akan terbiasa, seorang ilmuwan pasti akan memegang buku-buku literatur, buku-buku rujukan. Maka dia akan memegang dengan sangat santun, ya, membukanya dengan hati-hati, apalagi kalau buku itu usianya lama, kan seperti itu. Tapi tidak, Rismond itu membukanya seperti orang proyek, ya, dilipat, ya, seperti itu. Nah, ini kalau dia berkali-kali membuka itu bisa sempal buku itu, kan seperti itu. Dan itu tidak pernah dilakukan oleh seorang ilmuwan. Makanya seorang ilmuwan membuka buku pasti di atas meja, ya, bukan seperti orang proyek yang membuka buku atau lembar kegiatannya dianggap seperti lembar kegiatan.
di mana ketebalan kertas itu hanya tipis sekali. Nah, sehingga cukup dilipat, dibalik-balik, dilipat, sudah seperti itu. Itulah yang dilakukan Rismond. Dari bahasa tubuh dan kemampuan ya menganalisa, menurut saya dia sudah tidak pakar lagi menurut saya. Dan apalagi didukung bahwa ternyata dia latar belakangnya adalah pendidikan elektro, bukan elektronika. Sangat beda. Arus kuat dengan arus lemah. Arus kuat tentu akan kesulitan mempelajari tentang arus lemah, kan seperti itu. Tetapi arus lemah itu untuk belajar arus kuat harus itu. Nah, seperti itu. Dan kebalikannya, selanjutnya orang-orang yang digital, menguasai digital atau bergerak dalam IT, tentu dia akan belajar tentang arus lemah, seperti itu ya. Dan orang-orang arus lemah belajar dengan tentang digital itu adalah hal yang wajar. Jadi saya ragukan kalau betul-betul Rismond memiliki kapasitas, kemampuan, kompetensi itu sebagai pakar di dalam ilmu digital, apalagi ilmu digital sampai dibawanya ke Jepang ya, seperti itu. Nah, apa yang diperolehnya? Nah, gimana menurut teman-teman terkait bongkar-bongkar ya yang dilakukan oleh Ibu barusan yang merupakan seorang akademisi, yang merupakan seorang dosen ya, makanya omongannya ya sangat berbobot dan sangat tenang begitu ya. Jadi kalau saya sependapat gitu loh dengan pernyataan pepatah gitu ya, bahwa semakin berisi manusia itu akan semakin rendah hati ya. Nah, seperti itulah kalau semakin banyak omongnya, semakin bacotannya semakin tinggi, maka peribahasa tong kosong nyaring bunyinya itu berlaku buat mereka. Ya, siapa? Berlaku buat siapa? Ya Rismond, ya Panci, dan kawan-kawan. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya. Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.